Pada hari ini kita memperingati peristiwa kenaikan Kristus ke surga. Setelah 40 hari Kristus menjalani kematiannya, lalu bangkit pada hari yang ketiga, sekarang Kristus menjalani kenaikannya ke surga. Kita akan merenungkan satu tema dalam kebaktian kenaikan Kristus ini, memulai langkah awal. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada pepatah Tiongkok yang sangat terkenal sekali. Ya, next. Nah, ini dia ya. Coba kita minta Pak Ade, baca Pak Ade yang keras. Nah, ya. Artinya tahu nggak Pak? Perjalanan jauh, akhirnya sampai. Perjalanan jauh, akhirnya sampai. Ya, bagus sekali ya. Terjemahan lainnya, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah pertama. Nah, ini terjemahan lainnya ya, yang mungkin kira-kira lebih mirip ya. Perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah pertama. Tindakan besar itu selalu dimulai dari langkah awal yang kecil. Ya seperti tadi Pak Ade bilang, perjalanan jauh akhirnya sampai juga. Karena dimulai dari langkah yang kecil. Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada perjalanan besar yang langsung terjadi sekaligus. Betul ya? Selalu ada langkah awal. Dan langkah awal itu adalah langkah kecil. Bayi itu baru bisa berjalan ya. Mulainya itu dengan langkah kecil-kecil. Bahkan awalnya bayi itu merangkak. Seorang petani itu bisa memanen, dia mulai dengan sebuah benih yang ditanam. Gereja ini bisa berdiri dengan begitu megah dimulai dari satu batu pertama. Nah, begitu juga dengan tugas bersaksi. Ketika Yesus naik ke surga, Injil Lukas mengisahkan para murid yang adalah orang-orang sederhana. Mereka itu rakyat jelata, jauh dari orang-orang hebat. Tapi mereka ini mau memulai langkah awal. Mereka beri diri mereka untuk dipakai Tuhan. Dan dari langkah kecil itulah lalu melahir kesaksian yang mengubah dunia ini sampai hari ini. Yesus mengutus para murid. Demikian ya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kisah 1 ayat yang ke-8. Yesus itu bukan cuma utus murid-muridnya Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesus juga mengutus kita yang sudah percaya kepadanya untuk jadi saksi. Di mana? Di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di lingkungan kita tinggal, di mana saja kita berada. Tapi banyak orang Kristen tidak mau bersaksi. Kenapa? Karena banyak yang berpikir, nanti saja kalau iman saya sudah kuat, saya baru bersaksi. Nanti saja kalau saya sudah ngerti Alkitab, baca Alkitab dari awal sampai akhir, saya ngerti semua Alkitab, baru saya bersaksi saya melayani Tuhan. Nanti saja kalau hidup saya ini sudah sempurna, baru saya bersaksi melayani Tuhan. Banyak orang Kristen berpikir seperti ini. Tunggu dulu sampai sempurna baru mau bersaksi. Padahal Tuhan itu tahu siapa kita. Tuhan tahu kita ini tidak sempurna. Tuhan tahu kita ini orang-orang yang lemah. Dan Tuhan itu tidak tunggu kita sempurna dulu, baru kemudian memulai langkah awal dalam hidup kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar memulai langkah awal untuk supaya kita bisa bersaksi.
Dan kita bisa jadi saksi Tuhan yang melayani Dia. Bagaimana kita bisa memulai langkah awal untuk menjadi saksi Tuhan? Kita hari ini akan belajar dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11 yang sebetulnya isinya mirip dengan Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53 tadi, Saudara. Perikop dari Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 11 ini adalah jembatan antara Injil Lukas dengan Kisah Para Rasul. Jadi waktu itu para rasul berada di ambang langkah awal pelayanan mereka. Yesus itu akan naik ke sorga dan mereka itu akan ditinggalkan untuk melanjutkan misi Allah. Bagaimana mereka memulai untuk bersaksi dan melakukan misi Allah? Nah, ada 3 prinsip firman Tuhan yang diajarkan dan harus dilakukan oleh para murid juga oleh kita semua kalau kita mau menjadi saksi Tuhan. Yang pertama, langkah awal untuk menjadi saksi Tuhan itu dimulai dengan berpegang pada janji Tuhan. Berpegang pada janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yesus melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem sebelum menerima janji dari Bapa. Apa sih janjinya Bapa itu? Turunnya Roh Kudus. Ya. Yesus tidak minta mereka itu langsung pergi bersaksi dengan kekuatan mereka sendiri. Langkah awal mereka yang pertama adalah menantikan penggenapan janji Tuhan. Bapak Ibu, di zaman serba wifi ini ya, kalau orang mau memulai sesuatu, entahkah itu memulai bisnis, cari pekerjaan, bahkan mau buka gereja saja, orang zaman sekarang tuh harus punya bekal. Apa bekalnya? 1, punya skill, punya kemampuan. 2, punya koneksi atau punya link kemana saja. Dan yang ketiga harus punya materi atau modal. Ketika kita ingin bersaksi, kita juga harus punya modal. Tapi modalnya bukan modal dari dunia ini. Modal kita untuk menjadi saksi Tuhan adalah berpegang pada janji Tuhan. Apa sih janji Tuhan itu? Janji Tuhan itu adalah penyertaan dan kuasa Roh Kudus. Tanpa janji Tuhan ini, tanpa kita alami janji Tuhan itu, maka saudara, kita akan sia-sia saja bersaksi. Seperti seorang petani yang mau menanam, ya, dia sudah punya benih, dia sudah punya lahan, tapi dia harus tunggu ada sinar matahari, ada hujan yang menyirami tanah, karena dengan itulah maka benih-benihnya akan mulai tumbuh. Begitu pula kalau kita mau melangkah untuk bersaksi, maka kita harus berpegang pada janji Tuhan yang akan memberikan Roh Kudusnya untuk meneguhkan kesaksian kita. Sebab Tuhanlah yang menumbuhkan iman dalam jiwa-jiwa yang belum percaya Yesus itu. Bapak Ibu Saudara, saat saya mau bersaksi tentang Kristus kepada papa mama saya ingat janji Tuhan di dalam Kisah 16 ayat 31. Ya, isinya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saya pegang janji Tuhan ini. Kenapa saya mesti memegangnya? Karena kalau saya tidak mengingat memegang janji Tuhan ini, saya sudah putus asa, saya berhenti bersaksi kepada papa mama saya. Ya, papa saya tuh suka nentang sekali kalau saya ke gereja, apalagi melayani Tuhan. Ke gereja lagi, begitu katanya ya. Mama saya lebih keras lagi, merasa diri sudah baik, nggak perlu juru selamat. Bapak Ibu, karena saya dan saudara-saudara saya terus ingat janji Tuhan, maka kami bisa terus bersama-sama mengingatkan orang tua kami untuk percaya kepada Yesus. Terima Yesus dalam hidup mereka, karena tanpa Yesus mereka tidak akan mendapatkan kehidupan kekal. Dan kesaksian kami puluhan tahun itu tidak sia-sia.
Sampai akhirnya mereka bisa percaya Tuhan Yesus dan dibaptiskan. Bapak Ibu Saudara-saudara, siapa dari antara keluarga kita yang belum percaya Tuhan? Siapa dari antara teman-teman, saudara, keluarga besar kita yang belum percaya Tuhan? Saksikan terus Kristus kepada kita, kepada mereka. Ingatkan, ya, ingat bahwa Tuhan itu menyertai orang percaya yang mau bersaksi. Jangan pernah jemu ajak mereka untuk percaya Tuhan, untuk ibadah di gereja. Jangan cari orang yang sudah rajin ke gerejanya sendiri ya, lalu dibawa ibadah ke sini. Itu bukan membawa jiwa kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu bukan bersaksi. Kita harus mencari domba-domba hilang yang tidak kenal Yesus. Atau mereka yang sudah lama tidak pernah mau ibadah. Itu tugas kita semua. Bukan hanya tugas seorang pendeta atau majelis. Gereja ini bisa penuh dengan orang yang percaya Tuhan. Karena jemaatnya bersaksi melayani Tuhan. Bukan karena pendetanya. Ya, pendeta sendirian tidak akan pernah bisa. Majelis tidak akan pernah bisa melakukan tugasnya sendirian. Ingat Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan yang akan menyertai kesaksian kita dengan Roh Kudus-Nya. Yang kedua, bagaimana kita memulai langkah awal untuk menjadi saksi Tuhan? Langkah awal yang kedua adalah kita butuh penantian yang taat. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus memerintahkan para rasul untuk menanti di Yerusalem. Mereka itu tidak tahu kapan tepatnya Roh Kudus turun, kapan janji Tuhan itu akan mereka alami dalam hidup mereka. Tapi mereka taat. Mereka kembali ke Yerusalem. Mereka tinggal di ruang atas. Lalu mereka bertekun dengan sehati dalam doa. Dan penantian mereka ini bukan penantian pasif, tapi penantian aktif dalam doa dan persekutuan. Bapak Ibu Saudara-saudara, memulai langkah awal seringkali memerlukan masa persiapan. Dunia sekarang ini menganjurkan supaya cepat bertindak. Semua harus serba cepat. Ya, zaman sekarang semua serba cepat. Kereta api cepat, bus cepat, cepat semuanya. Mau bayar apapun gak pakai lama, gak pakai antri, gak pakai ribet keluarin receh, uang segala macam dari dompet kita. Tinggal keluarin HP, foto, klik pakai kris. Ya. Malah pengemis di Cungkuo itu ngemis tuh pakai HP loh saudara ya. Mereka tuh sodorkan HP waktu mengemis. Nanti kalau orang mau kasih sumbangan, mereka keluarkan juga HP. Sama-sama tuh lewat HP transfer duit dia. Nggak kayak di sini, keluarkan receh. Menjadi saksi Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara ternyata nggak bisa pakai rumus serba cepat. Kalau saudara dengar ada gereja mengatakan tahun ini tahun percepatan. Nah, hati-hati kita bisa terbawa hawa nafsu. Cepat-cepat bawa jiwa buat Tuhan. Tuhan sudah mau datang, ini tahun percepatan. Ya, Tuhan sudah mau datang, betul. Tapi kadang-kadang karena kita kepingin cepat, akhirnya yang dilakukan banyak orang Kristen adalah curi domba gereja sana, curi domba gereja sini. Yang penting gereja saya ini penuh orang, masa bodoh dengan gereja orang lain. Saudara, itu bukan bersaksi melayani Tuhan. Itu malah membuat antar orang Kristen jadi saling memusuhi. Tuhan mengajar kita untuk taat dan menanti waktunya. Penantian waktu itu harus kita lakukan dengan doa, dengan sikap yang tunduk kepada Tuhan. Orang percaya yang menanti Tuhan dengan doa, karakternya itu akan terbentuk. Motivasinya itu akan semakin dimurnikan. Itu yang akan dialami oleh orang-orang yang percaya. Maka penantian itu sangat penting sekali, persiapan sangat penting. Kalau ada anggota keluarga kita yang belum percaya Tuhan,
Doakan terus. Jangan pernah putus asa. Hari ini doa kita gak dijawab. Bulan depan, tahun depan mungkin gak dijawab. Mana tahu Bapak Ibu Saudara. Beberapa belas atau puluh tahun kemudian doa kita dijawab oleh Tuhan. Saat kita berdoa, karakter kita akan terbentuk menjadi sabar. Tabah waktu mendoakan keluarga yang belum percaya Tuhan. Kalau ada teman kita yang belum mau ibadah di gereja karena kecewa, doakanlah dia terus. Tunggu sampai Tuhan itu menjamah hati orang-orang yang kita doakan. Satu saat mereka pasti akan menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Amin. Saya banyak dengar kesaksian dari jemaat GKI Rahmani. Ada di antara Bapak Ibu Saudara yang percaya Tuhan bisa setia ibadah di gereja karena doa bertahun-tahun dari istri atau suami dan juga dari anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, tidak ada doa yang sia-sia untuk orang-orang yang belum percaya Tuhan. Karena Tuhan itu sangat menyukai doa yang diberikan untuk membawa jiwa pada keselamatan. Amin. Yang ketiga, bagaimana kita memulai langkah awal untuk menjadi saksi Tuhan? Ketiga, kita harus fokus pada misi Allah bukan pada keinginan kita sendiri. Fokus misi Allah bukan pada keinginan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, ketika para rasul bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, ini rasul-rasul masih memikirkan soal kemerdekaan bangsa mereka. Ya, masih mikirkan soal politik. Tapi Yesus lalu mengalihkan fokus mereka. Dan Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Ternyata misi Allah itu lebih besar daripada agenda pribadi kita sendiri. Kita maunya begini, tapi Tuhan maunya yang lebih luas. Ya. Saat kita ingin memulai menjadi saksi Tuhan, itulah saat dimana kita ini mulai belajar menyelaraskan tujuan hidup kita ini dengan misi Allah. Banyak sekali langkah-langkah orang Kristen yang mau bersaksi itu gagal karena mulainya dengan motif yang salah. Ingin untung, ingin diakui, ingin aman posisinya. Ya. Beberapa hari lalu dalam kebaktian jaringan doa sekota di GKI Rahmani, saya berbincang-bincang dengan salah satu pengurusnya. Beliau menginfokan kalau baru-baru ini ada sekitar 80 gereja di Jakarta itu tutup. Gak main-main loh saudara ya, 80 gereja. Banyak ya. Kenapa kok bisa tutup ya? Sayang sekali bukan? Lewat gereja itu kan Injil bisa disaksikan. Orang itu bisa ibadah dan kenal Kristus. Kenapa bisa tutup? Gereja tutup karena fokusnya itu bukan misi Allah, tapi keinginan sendiri. Saya ingin gereja saya jadi besar, maka saya bangun gedung yang megah, fasilitas yang lengkap supaya orang datang ke gereja saya. Dalam perjalanannya Bapak Ibu Saudara, gerejanya itu bukan tambah banyak pengunjung, yang ada malah tambah habis. Karena yang datang itu jemaat GKI. Bukan Gereja Kristen Indonesia, tapi Gereja Keliling Indonesia. Orangnya itu aja, bukan petobat yang baru. Bapak Ibu Saudara, kita harus mulai langkah awal dalam bersaksi dengan fokus pada misi Allah. Begitu kita rindu jadi saksi Kristus lewat profesi kita sebagai pedagang, sebagai pelajar, sebagai karyawan ataupun sebagai ibu rumah tangga.
langkah kita itu sudah berdampak kekal loh Bapak Ibu Saudara ya. Apa yang kita lakukan itu berdampak sampai kekekalan di sana. Kita sedang menyelamatkan hidup orang lain sampai kekekalan. Bukan cuma ketika ada di dunia ini. Jangan ada motif untuk keuntungan diri saat bersaksi melayani Tuhan. Kepingin diakui orang sebagai pelayan Tuhan yang hebat. Gak perlu saudara. Kita bisa bawa banyak jiwa kepada Tuhan. Tidak perlu pengakuan manusia. Kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Amin. Kepingin bisnisnya makin untung. Makanya bawa jiwa buat Tuhan. Bukan bisnis tujuannya untuk mengabarkan Injil. Ya. Kita berbisnis supaya dengan keuntungan bisnis kita itu kita bisa menunjang pekerjaan Tuhan dan pengabaran Injil. Itu yang seharusnya terjadi. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah mengajarkan pada kita bagaimana memulai langkah awal untuk bersaksi melayani Tuhan. Dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11 kita belajar 3 kunci memulai langkah awal sebelum bersaksi. Pertama, pegang janji Tuhan itu. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri, tetap andalkan kekuatan Roh Kudus sesuai janji Tuhan. Yang kedua, taat dalam penantian. Persiapkan hati kita itu dengan doa, doa yang terus-menerus. Dan yang ketiga, fokuslah pada misi Tuhan untuk mengabarkan Injil, bukan pada keinginan pribadi kita. Para rasul itu kembali ke Yerusalem, mereka itu berdoa. Dan kemudian Roh Kudus itu diturunkan. Itu ada di Kisah Para Rasul pasal 2 ya. Langkah awal yang sederhana ini, yang taat ini membawa lahirnya gereja mula-mula yang mengguncangkan dunia saat itu dan sampai hari ini. Bayangkan ya Bapak Ibu Saudara, kalau dulu murid-murid Yesus itu berkata, Tuhan kami belum siap, kami ini takut bagaimana nanti harus berhadapan dengan orang-orang yang terpelajar, kaum bangsawan, para penguasa, apa yang mesti kami lakukan? Kami gak siap Tuhan, kami gak mau gak ada yang mau memulai langkah awal. Hari ini apa mungkin kita bisa mengenal Injil? Hari ini apa kita melihat Injil itu tersebar ke seluruh penjuru dunia? Kalau rasul-rasul waktu itu tidak mau mengambil langkah awal. Tapi rasul-rasul itu mengambil langkah pertama. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin Tuhan juga tidak meminta kita melakukan hal yang spektakuler. Ya. Kita tidak perlu jadi pendeta, kita tidak perlu menjadi orang yang bisa membuat mujizat yang hebat luar biasa. Tapi Tuhan bisa saja meminta kita untuk memulai satu langkah awal. Satu langkah untuk mengampuni. Satu langkah awal untuk melayani. Satu langkah awal untuk berkata benar. Satu langkah awal untuk mengajak orang datang ke gereja. Satu langkah awal untuk tetap taat dan setia. Dari satu langkah awal mulai langkah-langkah berikutnya. Orang akan melihat bahwa Tuhan ada dalam diri kita. Dan bahwa ada Allah yang hidup yang menyertai kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Ada jaminan keselamatan di sorga. Karena mereka melihat dalam diri kita bahwa kita tidak takut sama sekali akan kematian. Bapak Ibu, saudara-saudara, jangan pernah meremehkan langkah kecil bersama dengan Tuhan. Karena perjalanan kesaksian yang besar selalu dimulai dari langkah awal yang pertama. Amin. Mari kita bersama-sama masuk dalam saat hening.